Timnas Indonesia akan menjalani laga krusial melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Lewat pernyataan di situs resmi Football Australia, Selasa, pihak Socceroos memastikan Sydney Football Stadium sudah dipilih menjadi venue pertandingan melawan Indonesia. Sydney telah menjadi tuan rumah bagi beberapa momen paling ikonik dalam sejarah tim nasional putra kami, dan kami sangat gembira dapat membawa Socceroos kembali ke kota yang luar biasa ini, ujar CEO Football Australia, James Johnson. Ini adalah kali pertama sejak Maret 2017 Timnas Australia menggelar pertandingan di Sydney Football Stadium. Terakhir, Australia menjamu Uni Emirat Arab di Sydney Football Stadium pada kualifikasi Piala Dunia 2018. Di 3 laga kandang sebelumnya pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Australia bermain di Gold Coast, Adelaide, dan Melbourne. Timnas Australia hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 3 laga kandang, yakni saat mengalahkan China 3-1 di Adelaide. Duel Australia versus Indonesia sangat penting bagi kedua tim. Pasalnya, Australia hanya unggul 1 poin dari Timnas Indonesia di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Australia berada di posisi kedua dengan torehan 7 poin, sedangkan Timnas Indonesia berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Pada pertemuan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 10 September lalu, Timnas Indonesia menahan imbang Australia tanpa gol. Sejumlah pemain seolah ikut merasa senang atas perpanjangan kontrak Eliano Reijnders di klub asal Belanda, PSC Zwolle. Mereka kompak menyerbu unggahan Eliano di akun media sosialnya dengan beragam komentar ceria. Sebelumnya diinformasikan bahwa Eliano Reijnders mendapat perpanjangan kontrak dari PSC Zwolle hingga 2027 mendatang. Hal tersebut mengokohkan komitmen pemain timnas Indonesia tersebut untuk memperkuat klub masa kecilnya itu. Kemudian, Eliano membagikan kabar gembira tersebut ke akun media sosialnya. Tentu saja, unggahan adik kandang Tijani Reijnders itu mendapat respon positif dari beberapa pemain. Akan tetapi, ada satu pemain yang juga ikut nimbrung di kolom komentar Eliano tersebut. Ia adalah pemain Ajax Amsterdam yang masih keturunan Indonesia, yakni Tristan Guyger. Ia membubuhkan komentar hati. Komentar Guyger tersebut menandakan bahwa ia memiliki kedekatan dengan Eliano. Sontak saja, netizen melaksanakan tugasnya untuk menggiring Tristan Guyger agar bergabung menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Sayang tidak ada pernyataan resmi dari Tristan Guyger, bahkan diketahui kini ia sedang fokus pada pemulihan setelah cedera. Sebuah sumber mengatakan bahwa Tristan Guyger tidak akan merumput hingga Januari 2025 mendatang. Tristan Guyger sendiri adalah pemain berposisi bek kanan milik Ajax. Ia sedang dalam masa peminjaman ke PSC Zwolle, sehingga wajar apabila terlihat akrab dengan Eliano Reijnders. Winger muda Vitesse, Miliano Jonathans, buka suara soal peluang memperkuat Timnas Indonesia. Dia mengaku sedang berdiskusi dengan keluarga untuk menentukan keputusan yang tepat. Diketahui, Jonathans memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Namanya saat ini cukup ramai diperbincangkan fans Timnas Indonesia, seiring penampilannya yang moncer bersama Vitesse. Jonathans pun disinggung mengenai ketertarikan PSSI untuk menaturalisasinya agar membela Timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun ini mengatakan sedang mempertimbangkan hal tersebut dengan matang. Saya sedang membicarakan minat ini dengan keluarga saya. Keluarga juga harus mendukung, kata Jonathans. Jonathans mengatakan bermain untuk Timnas Indonesia akan menjadi kesempatan yang luar biasa. Dia pun mengungkapkan bahwa keputusannya akan disampaikan pada akhir musim nanti. Sepak bola di Indonesia sangat diminati dan saya melihatnya sebagai kesempatan yang luar biasa. Menyenangkan bahwa mereka tertarik. Saya pikir saya akan membuat keputusan pada akhir musim ini, lanjutnya. Penampilan apik Jonathans tak hanya menjadi sorotan fans Timnas Indonesia saja, melainkan juga menjadi sorotan klub-klub Eredivisie seperti SC Heerenveen, FC Twente, sampai Go Ahead Eagles.
Tak ayal, Jonathans dilirik oleh klub anyar Eredivisie. Tercatat, pemain keturunan Indonesia ini sudah mengemas 8 gol dan 3 assist dari 12 penampilan bersama Vitesse di Liga 2 Belanda musim ini. Timnas Indonesia dijadwalkan tiba di kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa sore waktu Indonesia Barat. Mereka akan langsung bersiap untuk menghadapi Timnas Laos pada matchday 2 grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Skuad Garuda sebelumnya melakoni laga pertama turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu di Yangon, Myanmar. Timnas Indonesia sukses mencuri kemenangan dengan skor 1-0 di Stadion Tuna, Senin 9 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia akan tiba di Bandara Internasional Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, sekira pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Sebab laga kandang nantinya digelar di Stadion Manahan, Kota Solo. Seperti Indonesia, Laos juga akan mendarat pada sore hari ini. Namun, mereka dijadwalkan tiba lebih dulu lewat bandara lain sekira pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Kedua tim sendiri akan saling berhadapan dalam laga kedua grup B Piala AFF 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Kamis 12 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia memulai Piala AFF 2024 dengan hasil positif 1-0 atas Timnas Myanmar. Sementara itu, Laos menelan hasil negatif di laga pertama. Mereka tumbang dengan skor telak 1-4 dari Timnas Vietnam di kandang sendiri. Hasil itu membuat Timnas Indonesia menempati urutan kedua dengan nilai 3. Puncak klasemen grup B Piala AMEC 2024 dihuni Timnas Vietnam dengan poin 3 tetapi unggul selisih gol. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersyukur atas kemenangan yang dicapai Timnas Indonesia di laga pembuka grup B ajang ASEAN Cup 2024 atau yang lebih dikenal dengan nama Piala AFF 2024. Dalam pertandingan yang berlangsung Senin malam, tim asuhan Shin Tae-yong menang 1-0 atas tuan rumah. Satu-satunya gol dalam laga ini tercipta di menit ke-76 gol dicetak kapten tim yang masuk di awal babak kedua Asnawi Mangkualam. Alhamdulillah kita bisa memetik kemenangan 3 poin di laga pembuka. Awal yang bagus. Apalagi timnas di ASEAN Cup ini didominasi pemain-pemain yang banyak bermain di liga. Artinya, jam terbang mereka bertambah dengan membela timnas, ujar Erick. Erick berharap timnas Indonesia bisa terus meningkatkan performa permainannya di ajang bergengsi di Asia Tenggara ini. Indonesia sempat kesulitan menembus pertahanan Myanmar, terutama pada babak pertama. Justru tuan rumah mampu memberikan ancaman. Beruntung kiper Indonesia Cahya Supriyadi bermain cukup baik dengan melakukan sejumlah penyelamatan gemilang yang menjaga gawang Indonesia tidak kebobolan. Barulah pada babak kedua setelah Shin Tae-yong melakukan 3 pergantian pemain yakni memasukkan Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk dan Victor Detan, menggantikan Alfrianto Nico, Zanadin Faris dan Arkan Kaka, permainan Indonesia lebih berkembang. Setelah mendapat sejumlah peluang, akhirnya pada menit ke-76 Indonesia mampu menjebol gawang Myanmar. Gol ini dicetak dari tendangan Asnawi memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Bola sempat ditepis kiper Myanmar namun bola jatuh terkena mistar gawang dan memantul ke punggungnya dan masuk ke gawang sendiri. Kemenangan timnas Indonesia yang dihuni pemain-pemain muda membuat Kevin Dix turut bangga dan memberikan tepuk tangan. Salah satu anggota anyar timnas Indonesia itu mengapresiasi perjuangan pemain-pemain muda yang memperkuat skuad Garuda dalam laga Piala AFF 2024. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan menang tipis berkat usaha keras saat bertandang ke Stadion Myanmar. Gol tunggal Asnawi Mangkualam menjadi pembeda antara Indonesia dan Myanmar pada laga fase grup Piala AFF 2024. Kabar kemenangan yang diunggah akun Timnas Indonesia di Instagram langsung disambar beragam komentar. Di kolom komentar tak cuma terlihat reaksi dari netizen biasa, tetapi juga terdapat beberapa pemain Timnas Indonesia seperti Kevin Dix, Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Jens Raven. Kevin menampilkan emoji tangan yang bertepuk sebanyak 4 buah.
Komentar Kevin tersebut lantas mendapat reaksi dari warganet, baik sekadar hanya memberi emoji balasan atau menyapa.